Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, angkatan 31. Di sini kami sudah mewawancarai 3 narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara terhadap isu kontemporer yang sedang terjadi saat ini. Berikut video wawancara kelompok kami. Saya meminta izin waktunya sebentar mau mewawancara terkait materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Boleh. Yang pertama, Bu, sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan menurut pendapat saya adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadarannya terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, yang bersumber kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Selain itu juga terhadap Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI. Penting untuk menerapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena negara kita, bangsa kita adalah terdiri dari berbagai suku maupun berbagai suku bangsa dan agama, sehingga kita harus menerapkan toleransi. Kemudian, kalau untuk bela negara sendiri, sebenarnya apa sih, Bu, itu bela negara? Bela negara merupakan tekad, sikap, serta perilaku dan tindakan warga negara, baik itu secara perorangan maupun secara kolektif atau kelompok dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu. Untuk penerapannya bela negara kepada kita gitu sebagai warga negara, terutama dalam situasi sekarang, Bu, pandemi COVID-19 yang semakin membahayakan dan diperkuat dengan latar belakang Ibu sebagai tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan gitu. Bagaimana sih sikap-sikap gitu secara nyata sebagai warga negara dalam menjalankan bela negara di kondisi saat ini? Ya, mengingat saat ini sudah setahun setengah lebih ya negara kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Jadi wujud dari bela negara itu bisa dengan cara betul-betul kita menjaga keamanan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Salah satunya adalah kita harus menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan diterapkan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keamanan dan keselamatan masyarakat lainnya. Contoh misalnya kita menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan hanya untuk keamanan diri sendiri, tetapi untuk keselamatan dan keamanan orang di sekitar kita. Nah, itu kan salah satu juga contoh wujud bela negara, menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyakit COVID-19 menyebar luas di negara kita dan agar segera cepat berlalu COVID-19 ini. Kemudian selain itu sikap kita dalam bela negara banyak yang bisa diwujudkan, apalagi kalau tadi kan kaitannya dengan kesehatan karena saya bekerja di instansi kesehatan. Jadi kita juga harus menghimbau kepada masyarakat ketika mereka ada gejala-gejala yang mengarah kepada penyakit COVID-19, sebaiknya mereka langsung memeriksakan kesehatannya kepada lembaga kesehatan, dalam hal ini di rumah sakit atau puskesmas, diperiksa lab testnya, swabnya, kemudian ketika dinyatakan positif harus langsung melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu bisa isoman atau bisa kalau yang mempunyai gejala berat bisa langsung berobat di rumah sakit. Itu salah satu tindakan bela negara juga dari sisi kesehatan. Jadi kita harus jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan keluarga kita, lingkungan kita dan sekitarnya, jangan sampai lebih banyak lagi yang tertular oleh COVID. Jadi harus ada kesadaran. Saya mau bertanya untuk pertanyaan pertama ini mengenai isu-isu yang berkembang sekarang, yaitu mengenai COVID-19. Yang pertama, di sebulan terakhir ini kasus COVID-19 kan meningkat ya, meningkat sangat tajam. Itu menurut Ibu Arum itu penyebabnya apa ya gitu kan, memberikan keresahan di masyarakat, sangat sangat mencekam lah istilahnya itu peningkatannya gitu. Menurut Ibu Arum penyebabnya apa ya gitu, bisa disampaikan pendapatnya? Sebenarnya setiap ada event-event libur itu ya, entah libur Natal, tahun baru ataupun libur-libur hari perayaan keagamaan lainnya
merahnya maupun libur tanggal merah itu biasanya memang selalu terjadi peningkatan konfirmasi positif COVID-19. Contohnya aja pada Natal tahun baru kemarin itu memang Desember Natal tahun barunya, tapi untuk peningkatannya itu terjadi sekitar bulan Februari di 2021. Nah, ini sama dengan yang terjadi sekarang di Lebaran itu kan Lebarannya itu sekitar bulan-bulan Mei ya, tapi terjadi peningkatan ini baru terlihat di bulan Juni. Tuh, itu sekitar mungkin masa inkubasinya ya sekitar sampai 2 minggu atau sampai dengan sebulan gitu penyebaran virusnya ini. Nah, menurut saya sih yang paling penyebab utamanya itu pertama karena adanya libur Lebaran ini sendiri, kebanyakan sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia kan kita mudik Lebaran ataupun bersilaturahmi dengan saudara-saudara terdekat. Nah, itu yang memang sangat sulit untuk dikontrol. Pertanyaan kedua itu bagaimana sikap memberikan saran aja sih kepada masyarakat. Kan banyak ini ya berita hoax yang sekarang tersebar karena meningkatnya COVID juga. Jadi memberikan lebih banyak ketakutan kepada masyarakat. Jadi sikap kita tuh seperti apa menurut Ibu Arum? Dan yang kedua itu selain di tengah meningkatnya kasus COVID, ada beberapa perusahaan yang malah nakal menimbun obat-obatan dan tabung oksigen ya yang dibutuhkan oleh pasien. Itu menurut Ibu Arum bagaimana? Terus kemudian dilanjut dengan pesan dan saran Ibu Arum bagaimana selaku kita masyarakat dan generasi muda dalam menghadapi kasus-kasus isu tersebut dengan upaya kita membela negara lah, istilahnya tidak termakan oleh isu-isu tersebut. Ya, silakan Ibu Arum. Penggunaan obat-obatan mungkin itu benar-benar sangat melanggar hak asasi manusia sih menurut saya ya, karena di masa kayak gini semua orang serba sulit, seharusnya apapun itu kita saling tolong menolong dan jangan sampai ada terjadi penimbunan dan sebagainya. Mungkin ini ntar menjadi ranahnya Polri dan polisi itu bagaimana menindak tegas para perusahaan ataupun penjual yang menimbun obat-obatan sehingga mereka lebih merasa jera gitu dan diberikan tindak pidana yang sesuai dengan hukum gitu. Kemudian kalau sarannya supaya nggak kemakan hoax, kita lebih bisa banyak membaca dan banyak berdiskusi dengan orang-orang yang memang ada di bidangnya gitu, ataupun kita membaca dari sumber-sumber yang memang benar, yang memang bukan karena di media massa yang mungkin banyak influencer atau apa, tapi mereka hanya sekedar berpendapat dan bukan bidangnya mereka gitu. Lebih baik kita melihat atau mendengar orang-orang yang memang bekerja di bidangnya, mungkin dari pakar epidemiologi atau dari bidang kesehatan, dokter dan sebagainya. Lebih baik kita fokus aja meningkatkan imun kita juga masing-masing, dan kita fokus untuk menjaga protokol kesehatan. Terus kita sebagai ASN juga mungkin bisa mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan 3M atau 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kita kalau bisa sebisa mungkin kita stay at home, kita dikasih kesempatan untuk WFH benar-benar dipakai untuk memang bekerja dari rumah, bukan untuk keluyuran kemana-mana gitu. Dan kita edukasi juga orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun teman ataupun lingkungan tempat tinggal untuk melaksanakan prokes yang ketat, dan juga untuk mengencarkan program vaksinasi COVID-19, karena ini adalah salah satu ikhtiarnya pemerintah untuk menekan atau mengurangi laju penyebaran COVID-19 dan dapat juga mengurangi gejala COVID-19 yang dari gejala berat menjadi gejala ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risto Rejek Sarjana Agustin. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok 4 untuk mewawancara seorang narasumber. Narasumber kita ini itu seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, menurut Teteh,
penting tidak pendidikan bela negara bagi masyarakat Indonesia? Menurut saya pribadi sangat penting ya, karena dengan adanya pendidikan bela negara ini kita bisa memperkuat rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi ancaman bangsa yang membahayakan negara Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, itu menurut Teteh bagaimana sih kondisi bela negara di Indonesia ini, mengingat baru-baru ini banyak sekali isu-isu yang beredar seperti korupsi, lalu ada hoax juga dan lain sebagainya. Menurut saya dari kasus-kasus yang sudah saya amati baru-baru ini, kasus-kasus tersebut dilatar belakangi dari masih banyaknya masyarakat yang kurang paham akan konteks bela negara itu sendiri, dan juga masih banyak masyarakat yang kurang peduli mungkin ya terhadap kondisi masyarakat lainnya juga. Kita bisa lihat dari contoh kasus hoax yang beredar baru-baru ini juga, yaitu di mana virus COVID-19 ini tidak berbahaya, dinyatakan tidak berbahaya, sehingga masyarakat tidak perlu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Padahal isu tersebut jadi mengakibatkan kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, dan juga kita bisa lihat titik akhirnya sekarang virus COVID-19 ini jadi semakin menyebar, terus korbannya juga yang berjatuhannya jadi semakin banyak, dan juga pihak yang dirugikannya juga jadi semakin banyak juga kan, jadi kita sendiri juga yang rugi gitu menurut saya. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih ya Kak, menurut Teh Anissa ini bagaimana sih cara kita untuk ikut berpartisipasi dalam bela negara? Mungkin dari contoh-contoh kesehari-harinya itu kita bisa ya tadi dari yang kasus yang tadi ya, kita tidak boleh menyebarkan hoax kepada masyarakat. Terus kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial kita. Terus yang ketiga itu kita harus bisa mematuhi peraturan yang ada di masyarakat itu sendiri, dan juga memberikan kesimpulan tentang hasil wawancara dengan narasumber terkait pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui dan paham tentang apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta mengetahui dan paham tentang apa itu isu-isu kontemporer yang terjadi pada saat ini. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dilandaskan akan kesadaran diri sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat telah mampu mengimplementasikan bagaimana wujud dari bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Aksi bela negara saat ini tentunya berbeda dengan masa lalu, di mana kita harus berperang melawan penjajah. Bela negara saat ini bisa dilakukan dengan cara menjaga keselamatan dan keamanan negara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Masyarakat juga paham akan isu-isu yang terjadi pada saat ini, seperti korupsi, penimbunan obat, kelangkaan tabung oksigen, serta adanya isu tentang penyebaran hoax yang beredar di masyarakat, seperti tidak berbahayanya virus COVID-19 ini, sehingga membuat masyarakat lalai dalam melaksanakan protokol kesehatannya. Masyarakat menyadari akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan melalui aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita mampu memahami tentang wawasan kebangsaan dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, maka kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia yang mampu menjaga persatuan
dan Kesatuan Negara Indonesia. Demikian hasil wawancara dan kesimpulan tentang wawasan kebangsaan